Baik, hadis Nabi disebutkan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Lah ini, kalau memang dalam semua aktivitas kita arahkan kepada mukawin aktivitas di dunia, hijrah adalah dari dunia, urusan dunia, kemudian kita menuju kepada Allah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apapun yang kita lakukan, jika kita memang menuju kepada Allah, akhirnya sadar kita mau ngapain sih. Biarpun hijrah ini urusan dunia, ini babul hijrah, urusan dunia yang kita lakukan, tapi kalau kita menuju kepada Allah, maka urusan dunia ini akan menghantarkan kita sampai kepada Allah. Bekerja keras dari pagi hingga sore untuk mendapatkan rezeki, tapi ternyata niatnya jelas, aku ingin mendapatkan rezeki untuk memberi nafkah anak istriku, agar mereka bisa beribadah dengan baik, agar aku bisa beribadah dengan baik, aku mengumpulkan rezeki, lihat, agar aku bisa membantu si fakir dan miskin, agar aku bisa membantu masjid, agar aku bisa membantu pondok pesantren. Lihat, urusannya dunia dia, dan memang dia bakat mencari dunia, maka menjadi dia orang kaya dan berderma, maka dia sebetulnya biarpun urusannya dunia, sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami selalu ingatkan, tolong dalam segala aktivitas bawa Allah di dalam awal langkah kita, an-niat. Karena hadis faman kanat hijratu ilallah rasulihi adalah hadis yang sangat masyhur. Permulaan hadis innamal a'malu binniyati, segala amal kita tergantung niatnya. Jadi gini, Anda di sebuah perusahaan, Anda bekerja, sebelum Anda memulai kerjaan, hendaknya Anda merenung, hadirkan Allah di dalamnya, libatkan Allah. Maksudnya libatkan dalam kesadaran kalau Allah selalu, karena Allah yang punya peran kok, Allah yang memberi lakukan ini semuanya. Tapi hati kita yang tahu, sadar bahasanya Allah yang punya peran di dalam semua aktivitas kita. Jadi begini, kalau Anda membuat perusahaan, langsung saja libatkan Allah di dalamnya. Gini, kalau aku nanti hasil, kalau dalam hitungan matematik, dia punya perhitungan kalau mau bekerja proyek apapun, hasilnya di akhirnya nanti saya dapat hasil 1 miliar. Jangan ragu, dari 1 miliar itu untuk Allah adalah sebegini, untuk Allah ada sebegini. Lihat, ini adalah satu usaha yang tidak pernah akan rugi selamanya. Dia sudah didaftarkan urusan Allah di dalamnya. Maka ketahuilah, lihat, langkah-langkahnya sepanjang dia menjalankan usaha, sebetulnya itu adalah langkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, karena tahu tujuannya adalah untuk Allah, maka dia akan terkontrol dalam langkah-langkahnya, sehingga susah melakukan keharaman. Waspada. Nah, kemudian di saat dia berhasil, maka dia sudah pernah punya janji, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu usaha kok runtuh, dia sudah punya niat yang dilihat oleh Allah dan mendapatkan pahala, maka itu tidak akan rugi. Itu bukan urusan usaha gede. Anda mau bekerja, ya Allah aku kerja mulai pagi hingga sore, sebulan sekali dapat gaji, aku niatkan ya Allah di akhir bulan nanti gajianku, ya Allah aku potong 50.000 ya Allah, untuk masukkan Allah di dalam daftar kerja kita. Nah, inilah akan menjadikan hijrah kita kepada Allah. Biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia, bawa Allah di dalam usaha kita. Tapi begitu, faman kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia, kerja untuk apa? Cari dunia, itu saja. Tujuannya apa? Ya biar kaya, itu tak? Iya, ya sudah. Fa hijratu ila ma hajara ilahi, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Pergi jauh, ngapain kamu? Ingin nikah. Dengan siapa? Perempuan. Itu tak, nggak ada niat yang lain. Ya pengen nikah, ya dapat istri saja. Tapi kalau orang melakukan itu semua dibarengi dengan niat, ini hubungannya dengan niat. Dan niat itu adalah merasakan, menghadirkan kesadaran kalau Allah punya peran besar di dalamnya. Bahkan yang memberlakukan itu semua adalah Allah. Mau menikah, lihat, urusannya perempuan. Mau menikah, urusannya perempuan, dan urusannya adalah syahwat. Bertemunya laki dengan perempuan. Akan tapi ingat, ini adalah ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan, untuk punya keturunan yang baik, untuk melampirkan syahwat dengan cara yang halal, untuk menjadi teman beribadah, untuk menjadi teman berbakti. Terus
sebanyak niat yang kita hadirkan kita mendapatkan pahala itu. Tapi kalau hanya ngapain nikah? Nikah, tak dapat itu saja, dapat perempuan. Makanya mengingatkan diri kita agar kita menuju kepada Allah itu loh, meninggalkan kaun. Jadi kelihatannya dunia, agar tidak hanya urusan dunia, bagaimana punya arti ukhrawi. Anda boleh menjalankan aktivitas dunia sebesar apapun. Memang kalau perlu menjadi orang terkaya karena memang bakat Anda di situ, tapi Anda orang terkaya yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala.